Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan fokus untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan campur tangan atas kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan melawat seluruh hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Abah, ya Bapa. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap hidup kami. Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami ya Aba ya Bapa. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat suaramu. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan. Haleluya. Allah kami dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Tiada base. Tiada bayar
Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan segenap hati ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Yesus, Kau dambaan. Oh Yesus, Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, Engkaulah dambaan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami agungkan nama-Mu, haleluya. Segala ciptaan-Mu sujud menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabba Shikanama, ya Rabba Se, haleluya. Yesus, Yesus, lebih dalam lagi kami sembah Engkau Tuhan, lebih dalam lagi kami menyembah-Mu, karena kami
Tuhan Yesus. Engkau yang disanjung dan Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau mengekspresikan rasa syukur dan sukacita kami. Waktu kami memuji Engkau, kami melompat menari. Bahkan kami bertepuk tangan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu waktu kami bersukacita Tuhan, setiap yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Karena Engkau Tuhan berkuasa melalui puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Dia berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Nama siapa saudara? Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, dan dari setiap pulau-pulau datang memuji dan menyembah Engkau, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelur menyembah Engkau. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama
Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya melompat bagi Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami seluruh umat-Mu, terkhusus buat umat-Mu GBI My Home Rawasari Tanjung Pinang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik, sungguh baik, teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membawakan doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bangsa Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan. Berkatilah kiranya bangsa ini ya Bapa. Berkatilah Tuhan Yesus penduduknya ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan bangsa kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berikanlah kiranya mereka hikmat, pewahyuan, otoritas yang daripada Allah untuk mereka boleh memimpin bangsa ini dengan kebenaran dan takut akan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang memberikan Tuhan kesehatan panjang umur dalam kehidupan mereka. Berkati penduduk negeri kami ya Tuhan. Berkati hari-hari ini keadaan bangsa kami Tuhan. Terkhusus buat ekonomi bangsa kami Bapa. Tetap kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ekonomi bangsa Indonesia bangkit kembali ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati keadaan bangsa kami. Dengan kondisi COVID-19 hari-hari ini ya Tuhan. Bapa, Engkau yang terus mentahirkan ya Tuhan. Engkau terus yang memulihkan bangsa kami, menyembuhkan bangsa kami. Biarlah keberadaan bangsa kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dari Sabang sampai Merauke bangsa kami, daerah-daerah yang ada, pulau-pulau yang ada, Tuhan kiranya memberkati. Bergeraklah Engkau ya Roh Kudus di tengah-tengah bangsa kami untuk membawa sesuatu yang baru atas bangsa kami. Pemulihan terjadi, Indonesia maju terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau terus memberkati seluruh kabinet Indonesia Maju ya Tuhan, yang terus bergerak memajukan bangsa ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhusus Bapak yang baik, Bapak Niko Notora Harjo ya Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya. Pak Johan yang ada di Singapura juga Tuhan. Bahkan Pak Irwan, hamba-Mu, pemimpin GBI My Home Rawasari, dan Pak Anen Tuhan. Bapak, Engkau memberkati keempat hamba-Mu ini. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Panjang umur, kesehatan menjadi bagian mereka ya Tuhan. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah melayani Tuhan. Oh Bapa, Tuhan, tanda-tanda heran mujizat ya Tuhan. Tanda-tanda kemenangan Tuhan senantiasa menyertai Tuhan pelayanan setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh berkati kehidupan
kehidupan mereka Tuhan. Berkati istri, anak-anak, bahkan keluarga besar mereka ya Tuhan. Berkati rumah tangga, pelayanan mereka ya Bapa. Semuanya, segala aspek kehidupan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Tanjung Pinang ya Bapa. Kota yang kami kasih, kota kami boleh tinggal di tempat ini ya Tuhan. Berkati kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati Tuhan seluruh aspek yang ada di kota ini. Pemerintahan yang ada Tuhan tetap memberkati ya Tuhan. Seluruhnya ya Bapa Engkau memberkati. Tuhan memberkati ekonominya. Tuhan memberkati penduduk kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tanah, air, lautnya juga Engkau memberkati. Semuanya Engkau memberkati, terkhusus buat gereja-gerejamu ya Tuhan. Seluruh umat-Mu yang ada di kota ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa ya Tuhan tubuh Kristus terjadi Tuhan Yesus. Berkati gereja-gerejamu. Berkati Tuhan hamba-hambamu, pemimpin-pemimpin gereja-gerejamu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kesehatan panjang umur menjadi bagian kami. Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga umat-Mu. Engkau memberkati seluruh aspek Tuhan gereja dan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang mereka rindukan hari-hari ini, Tuhan kiranya memberikan jawaban ya Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan yang memberkati rumah tangga, lumbung-lumbung adonan mereka Tuhan memberkati. Pekerjaan usaha setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Keluar masuk mereka Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat GBI My Home Rawasari ya Tuhan. Tuhan, oh Bapa yang baik, Engkau terus yang merencanakan segala yang baik atas GBI My Home Rawasari ya Tuhan. Berkati Tuhan GBI My Home Rawasari. Berkati pemimpin Tuhan GBI My Home Rawasari. Berkati para full time yang ada, para pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan yang masih stay at home ya Bapa. Tetap kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menutup bungkus kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, tangan Tuhan menyertai kami senantiasa. Sebab Allah kami Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati segala aspek yang ada di GBI My Home Rawasari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan Bapa memsharingkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini ya Tuhan. Firman itu menjadi hidup, berkuasa, memberikan kemenangan dan mujizat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Kuduskan terlebih dahulu ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang mau setia melakukan segala perkara-perkaranya yang ajaib. Haleluya Yesus Kristus. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di tempat ini seperti di surga, di rumah-rumah jemaatmu seperti di surga, di hati kami seperti di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami masih dapat memuji, menyembah dan memuliakan namamu. Kami dapat merasakan hadirat-mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini, berkati lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Saat firman itu ditaburkan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan bukakan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur pada hari ini karena saya dapat memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara di tempat saudara. Terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan waktu untuk kami dapat menjadi saluran berkat. Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah akan sampai ke dalam penghujung tahun 2020. Tinggal 720 jam lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Kita sudah melewati tahun 2020 dengan berbagai macam situasi. Kita tahu pandemi COVID, kita tahu kondisi ekonomi, kita tahu situasi sosial budaya yang berubah sesuai dengan misi yang telah disampaikan, visi yang telah disampaikan oleh Bapak Pembina kita, bahwa tahun 2020 adalah tahun the new dimension. Tahun 2021 tuh kita tidak tahu akan terjadi seperti apa saudara-saudara. Tapi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan kita.
Seperti apa yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara-saudara. Kita menatap tahun 2021 dengan semangat, dengan berpegang dengan firman-firman Tuhan. Baiklah saudara, tanpa mengurangi waktu yang ada, saya akan berbagi sharing firman dengan saudara untuk menjadi bekal kita sama-sama menghadapi tahun 2021 ke depan dengan situasi yang gelap. Kita belajar, kita buka firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Dengan judul perikop di Mara dan di Elim. Keluaran 15 ayat 22, begini firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat 22 dikatakan Musa menyuruh bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau setelah mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka berjalan selama 3 hari. Dalam Amplified Bible dikatakan itu lebih kurang 58 kilo. 58 kilo mereka berjalan menuju padang gurun sampai ke kota Mara yang berjarak lebih kurang 58 kilometer atau 33 mil menurut ensiklopedia. Mungkin kalau dari Tanjung Pinang ini ke Uban lebih kurang. Mereka berjalan, saudara, tanpa minum. Bangsa Israel berjalan sampai di kota Mara. Di kota Mara mereka tidak dapat meminum air. Airnya ada, tapi airnya pahit. Sehingga di kota Mara itu dikatakan dari kondisi air tadi yang pahit, makanya dikatakan Mara, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, apa respon bangsa Israel, umat pilihan Allah? Di ayat ke-25 berkata, 15 ayat 24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Dalam terjemahan bahasa aslinya mungkin bersungut lebih daripada bersungut dan agak kasar, saudara-saudara. Ya, bersungut-sungut mungkin mereka marah dan mereka berusaha melawan. Dalam suatu situasi proses hidup, masalah yang ditemukan dalam kondisi mereka berjalan, kekurangan air. Saudara-saudara, umat pilihan Allah bangsa Israel yang sudah mengalami banyak mujizat-mujizat Tuhan. Ya, 10 tulah dan 1 mujizat mereka menyeberangi Laut Teberau. Itu yang mereka terima, saudara-saudara, yang Tuhan lakukan. Pada satu ketika dia tidak mendapatkan air karena kehausan, saudara-saudara.
apa yang terjadi, saudara. Mereka lupa, bangsa Israel itu lupa bahwa ada Tuhan yang telah melakukan hal-hal yang mukjizat, hal-hal yang membuat mereka lepas dari bangsa Israel. Ada 10 tulah. Bangsa Israel sudah melihat hal tersebut. Tapi karena satu problem, mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara yang terkasih, hal itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan umat Allah, baik itu bangsa Israel dan mungkin kita sendiri. Nah, ini dikatakan penyakit, saudara, atau sindrom rohani yang dialami oleh bangsa Israel. Dia sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, tapi dalam suatu masalah, dia menemukan suatu masalah, dia lupa bahwa ada Tuhan yang telah menjaga, telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mungkin saya dan saudara juga mengalami hal yang sama. Kita sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menjaga kita tiap hari. Banyak mujizat yang kita alami. Tapi dalam suatu masalah yang kita hadapi, ketika kita merespon hal-hal itu negatif, kita hanya melihat masalah itu saja. Saudara yang terkasih, hal tersebut bukan hanya dialami oleh bangsa Israel. Seorang nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Elia, juga mengalami hal yang sama. Dia pernah dikejar-kejar oleh Izabel. Dalam 1 Raja-Raja ayat 19:1-4, itu ada cerita, saudara bisa baca di rumah. Bagaimana Izabel itu mengintimidasi Nabi Elia. Padahal sebelum itu, Nabi Elia sudah melakukan hal yang besar. Ya, di Gunung Karmel, dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Dia berdoa kepada Tuhan minta diturunkan. Turunkan api. Hal yang luar biasa dilakukan. Setelah itu, dia diintimidasi oleh Izabel. Dia mengalami suatu trauma, saudara. Ketakutan yang luar biasa. Saudara terkasih, bukan hanya itu. Ada beberapa kejadian-kejadian penting dalam kehidupan Nabi Elia. Waktu di Sungai Kerit, Tuhan memelihara Elia. Begitu juga setelah dari Sungai Kerit, dia ke tempat janda di Sarfat. Dia melakukan hal yang luar biasa untuk janda di Sarfat. Elia lupa bahwa Tuhan yang ada telah menyertai kehidupan dia. Dia lupa. Ancaman Izabel itu melumpuhkan pikiran dia. Sehingga dia lupa atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, Nabi Elia yang luar biasa, dan kita juga umat-umat pilihan Tuhan, juga mungkin mengalami yang sama. Pikiran kita sering dilumpuhkan oleh masalah yang kita hadapi. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang pernah menolong, membebaskan kita, memberi mukjizat dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus dengan apa masalah yang kita hadapi. Ini adalah suatu penyakit. Dibilang amnesia, ya pokoknya sejenis itulah saudara-saudara. Karena suatu problema yang kita hadapi, proses hidup yang kita hadapi, yang tidak sesuai, kita sering menyala-nyalakan Tuhan akhirnya. Kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel.
Begitu juga dengan Nabi. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Begitu juga dengan kondisi pada saat ini. Di saat pandemi COVID-19, mulai Maret sampai mau akhir tahun 2020, kita tidak tahu. Situasi yang berubah total, new dimension, yang benar-benar new dimension. Sampai berhubungan saja, secara sosial saja kita sudah berubah. Resesi ekonomi, itu membuat kita terpengaruh, banyak PHK. Mungkin penghasilan bagi swasta, itu juga tidak sesuai lagi. Mungkin untuk pegawai-pegawai negeri, ya mungkin terlambat gajinya. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, bersosial. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana melihat? Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang kita alami akhir-akhir ini? Dan tahun 2021 yang tidak jelas akan seperti apa, saudara-saudara. Tapi yang pasti, Allah yang kita sembah, ya, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, Allah yang baik, saudara, yang menuntut kehidupan, itu pasti menuntut, menjaga, dan menyertai kehidupan. Amin, saudara. Jadi penyakit atau bisa dikata sindrom rohani yang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh Nabi Elia, dan mungkin yang dialami saudara dan saya juga. Ini menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kita tidak melakukan seperti yang dilakukan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Dan juga tidak melakukan seperti yang Nabi Elia lakukan, sampai harus putus asa. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Ada seorang nabi, Nabi Daud, ya, yang mungkin akan menjadi solusi, itu akan menjadi nasihat bagi kita untuk kita menghadapi situasi yang seperti dihadapi oleh Nabi Elia, bangsa Israel, dan kehidupan kita pribadi ke depannya. Kita baca dari Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan." Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Inilah nasihat dari Nabi Daud. Nabi Daud yang termasuk orang yang berkenan di hadapan Tuhan, memberi nasihat kita pada pagi hari ini, siang hari ini, agar kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dia bisa berkata seperti ini karena dia mengalami kehidupannya. Dia mengalami dalam perjalanan hidupnya, waktu dia melawan Goliat, saudara. Bayangkan, Goliat yang besar, Goliat yang menakutkan bangsa Israel pada saat itu, menakutkan tentara-tentara Israel, menakutkan Saul. Tidak ada tokoh di Israel yang berani melawan Goliat. Hanya ada satu sosok. Hanya ada satu sosok yang namanya Daud, yang tampil dengan gagah perkasa untuk menghadapi Goliat. Karena apa? Saudara-saudara, apakah karena Daud mempunyai alat perang yang luar biasa? Apakah Daud mempunyai pengalaman strategi militer yang tidak, saudara? Dia baru
Tapi Daud punya satu kunci yang menjadi kunci bagi kita untuk kita menghadapi di tahun 2021 dengan tegak, dengan semangat, dan dengan percaya diri. Kita baca di dalam 1 Samuel ayat 17. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, luar biasa saudara. Inilah modal Daud. Modal Daud adalah dia mengingat begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan Daud dari cakar beruang, dari cakar singa. Itu yang menjadi kata kunci bagi saya dan saudara untuk maju, untuk berangkat ke tahun 2021. Saudara-saudara yang terkasih, banyak pengalaman hidup kita. Dan saya percaya saudara juga mengalami yang sama. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara, itulah yang akan menjadi modal kita. Modal kita menghadapi tahun yang tidak jelas. Yang pasti ada Tuhan yang akan menuntun kita, akan menjaga kita masuk ke dalam tahun 2021 dengan semangat yang luar biasa. Amin saudara. Saudara-saudara terkasih, kita lanjutkan. Terakhir, dari Keluaran 15, lanjutan daripada Keluaran 15 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan telah mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan mendatangkan kepadamu penyakit manapun yang telah kusampaikan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 15, Keluaran 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkenalah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara terkasih, jarak antara Mara dan Elim, saudara-saudara, itu hanya 11 kilo. Elim adalah suatu tempat di mana penuh dengan sumber air dan juga ada 70 pohon kurma. Air di sini dalam bahasa Ibrani aslinya berkata air yang melimpah-limpah. 11 kilometer jaraknya. Dari Mara, tempat di mana kepahitan, ada satu kota Elim yang penuh dengan kelimpahan. Apa yang kita bisa tangkap dari itu? Dalam kehidupan kita, ya, kita jangan langsung a priori dalam kita menemukan masalah. Karena kita tahu dekat dari titik itu ada suatu titik di mana penuh kelimpahan. Di sini dikatakan bahwa bangsa Israel dari Mara sampai ke Elim hanya 11 kilo, saudara. Kalau diteruskan tadi mungkin sampai dia langsung kelimpahan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita dapat ambil untuk pesan firman Tuhan pada hari ini? Pertama itu ya Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena di balik kebaikan Tuhan itu ada janji-janji Tuhan. Begitu juga apabila kita menemukan masalah di dalam kehidupan kita, kita jangan langsung merespon negatif, tapi kita respon yang positif. Karena ada penyertaan Tuhan. Karena di balik itu ada janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Kiranya kami dapat mengerti firman yang telah ditaburkan itu menjadi buah yang harum dalam kehidupan kami. Menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam kami menghadapi tahun 2021. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Tapi kami mau mengingat begitu banyak kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan melihat masalah yang kami hadapi. Kami akan melihat dan kami akan hanya mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus hibur kami. Sehingga kami masuk ke dalam rancangan-rancangan yang Kau telah janjikan dalam kehidupan kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan. Terimalah kuasa dari Allah Maha Tinggi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.